Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Prabowo, 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 Gerindra, Gerindra, Gerindra. Nah, tepuk tangan untuk semuanya. Nih, semangat. Makanya saya bilang saya pidatonya habis pada makan aja. Yang saya hormati, di sini ada Korwil kita, anggota DPR Provinsi Bapak David Ishak Aryadi. Kemudian yang saya hormati DPC, Ketua DPC Pak Yatno, DPC Kabupaten Cilacap dan jajaran di sini hadir semuanya saya lihat, KSP dan semuanya, serta anggota fraksinya. Saya lihat juga lengkap hadir yang saya hormati. Kemudian ada penasehat DPC, ada pembina, dan mungkin juga ada Dewan Pakar DPC ya. Kemudian yang saya hormati Ketua DPC Kabupaten Banyumas Pak Yono dan jajaran KSP. Kemudian fraksi, ketua fraksi dan seluruh fraksi Kabupaten Banyumas. Terima kasih sudah hadir di Cilacap. Kemudian yang saya hormati di sini sayap-sayap partai dan terutama PAC se-Kabupaten Banyumas. Ada 20 Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap ada 24, Banyumas 27. Jadi 51 PAC di sini hadir, PAC Kabupaten Cilacap. KSP yang kelihatannya baru penyusunan, ada yang PAC lama melanjutkan dan ada yang baru. Semoga PAC ini yang hadir KSP bisa menjadi PAC sesuai dengan harapan dan dihandalkan untuk bisa memenangkan beliau Pak Prabowo menjadi Presiden 2024. Kemudian sayap-sayap partai di sini yang saya hormati ada Pira, Bu Purwati, yang ini kita ucapkan selamat karena menjadi juara 1 se-Provinsi Jawa Tengah. Membanggakan sekali dan luar biasa. Pira ini salamnya luar biasa. Kabupaten Cilacap komplit tadi. Pira ini Jawa Tengah sudah memberikan penghargaan kepada Kabupaten Cilacap dan kita sangat berbangga karena lengkap. Kelihatannya sehari ini kalau acara Pira aja bisa kurang karena lagu-lagunya sudah ribuan dihafal. Seragamnya juga kayaknya udah ratusan ya. Kemudian ada PPIR, Pak Aris dan seluruh ini mewakili. Kalau diundang kelihatannya ini rumah nggak cukup ya Pak Aris. Kemudian Satria, kemudian Gemira, Kekira, Tidar, kemudian Laskar Garuda dan semua sayap-sayap partai. Sri Kandi PP hadir di sini. Pancasila. Ada MPC juga ini mewakili mungkin, tetapi pakai bajunya Gerindra ya. Ada dari Karangpucung itu Mas Avo, ada dari Curug Legi Mas Alfi dan semuanya. Bahkan sekretaris MPC juga ketua
PAC Wanarja. Nih tepuk tangan luar biasa. Gimana orangnya ya? Lagi ngerokok. Ya Mas Julian ini sekretaris MPCPP, menjadi ketua PAC Wanarja dan ketua Gekira juga ketua PAC ketua PAC diturunkan ya? PP ya, ketua PAC PP Binangun ini. Dan mungkin masih banyak lagi. Pancasila. Ya kebetulan saya juga pengurus MPN dari PP, dan kalau di DPN Serikandi saya ketua bidang pendidikan yang akan munas nanti tanggal 10, 11, 12 Desember. Kemudian tokoh-tokoh semuanya yang hadir di sini juga, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. GMD, GMD ini Gerindra Masa Depan, ini luar biasa yang sudah dilatih. Kemudian Bapilu saya ucapkan selamat kepada Pak Mario, sekjen kita. Semoga nggak makin kurus. Jangan nanti jadi ketua Bapilu tadi udah kurus makin cungkring. Ini vitaminnya harus itu ditambah. Pira gue. Vitaminnya pira gue. Bukan manipiro, tapi pira gue pira. Badan cyber dan semuanya tadi ya, dan badan saksi. Serta mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan media yang ada di sini, terima kasih, dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bisa bertemu di sini bersilaturahim. Insya Allah semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya saya ingin mengadakan silaturahmi ini udah dari 2 tahun yang lalu, tapi karena kita tahu kita ada bencana nasional bahkan internasional, kita kena bencana corona ya, COVID-19, sehingga 2 tahun ini kita tidak bisa bersilaturahim, baik konsolidasi partai maupun acara-acara lainnya. Bahkan pada saat Hari Raya Idul Fitri pun, puasa kita tidak bisa bertemu. Alhamdulillah akhirnya pada hari ini kita bisa bertemu di sini. Memang ini adalah momen yang sangat ditunggu, yaitu konsolidasi internal partai Gerindra di Kabupaten Cilacap. Insya Allah nanti bulan Desember kita akan konsolidasi di Banyumas ya, Pak Yono dan Mas Imanda dan semuanya di Desember. Dan alhamdulillah juga tadi setelah mendapatkan informasi dan laporan dari Pak Ketua DPC Cilacap bahwa PAC di Kabupaten Cilacap sudah melaksanakan instruksi dari DPP, sudah 100% selesai, dan ranting 95%. Jadi kalau 95% bisa dikatakan hampir sempurna. Sehingga tujuan dari instruksi DPP ini adalah bagaimana pembenahan internal baik DPC, kemudian PAC dan ranting. Ada struktur harian dan ada penasehat, ada pembina, dan bahkan kalau memang mau dilengkapi ada dewan pakar yang pintar-pintar untuk bisa memberikan sumbangsi pikiran. Tujuannya adalah bagaimana bisa membesarkan Partai Gerindra di Kabupaten Cilacap, bahkan di Jawa Tengah dan di Indonesia, dan untuk utamanya adalah menghantarkan beliau Pak Prabowo menjadi Presiden 2024. Allahumma Prabowo Gerindra. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai,
memang di sini sosialisasi 4 pilar ini silaturahim. Jadi saya DPR RI menggunakan momen ini untuk konsolidasi partai juga, untuk kita bisa membenahi, dan paling utama tujuan bagaimana kita bisa memenangkan beliau yang tadi sudah pertama kali dideklarasikan di Kabupaten Cilacap untuk Jawa Tengah. Saya belum tahu se-Indonesia, nanti saya juga laporkan kepada DPP bahwa Cilacap sudah deklarasi. Utamanya adalah bagaimana kita bisa membentuk saksi dan memiliki saksi di setiap TPS. Sanggup apa enggak, Pak? Benar sanggup? Ya, disaksikan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ini adalah yang hadir di sini elit-elit partai di Kabupaten Cilacap. Saya kemarin menyampaikan kepada Pak Yatno, apa kita akan kumpulkan sampai ranting gitu. Tapi pertama ini kita pemantapan elit-elitnya, DPC dan KSB PAC serta para pembina dan penasehat PAC dan DPC dan tokoh-tokoh. Berikutnya insya Allah kemudian kita akan kumpulkan ranting-ranting karena ini sangat penting, dan PR kita, PR yang memang menjadi PR yang sudah berkali-kali itu belum sempurna. Maka dari itu konsolidasi ini dilaksanakan awal-awal jauh-jauh hari, karena kita harus menyelesaikan dan berpikir bagaimana setiap TPS memiliki saksi-saksi yang memang bertanggung jawab, saksi yang akan menjadi tulang dan ujung tombak dari perhitungan. Karena kalau kita menang di bawah kemudian dibawa ke pusat, beresiko akan hilang. Karena angka-angka kalau sudah dimasukkan ke pusat, kita tidak bisa mengawal kalau para saksinya tidak ada. Sehingga hari ini memang sangat penting saya sampaikan, baik di Kabupaten Cilacap maupun Banyumas yang kebetulan hadir di sini, bahwa tujuan ujung adalah memiliki saksi di setiap TPS. Bahkan perintahnya adalah setiap saya rapat fraksi dan rapat DPP, perintahnya setiap caleg itu memiliki orang di setiap TPS-nya masing-masing. Jadi saksi itu bukan saksi bersama, nanti ada saksi partai, tetapi harapannya adalah setiap caleg memiliki orang dan saksi di TPS-nya. Karena apa? Karena kalau setiap caleg memiliki orang dan memiliki saksi di TPS, insya Allah TPS tersebut tidak akan kosong dan bahkan bisa terisi dengan maksimal. Jadi nanti caleg-caleg juga yang akan mendaftar harus berkomitmen untuk mencari orang, tim untuk ditempatkan di TPS-nya masing-masing. Itu kira-kira. Kemudian mendekati juga pilkada. Cilacap, mungkin juga Banyumas, nanti selain pemilu kita juga akan pilkada. Kita juga harus mencari dan merekrut orang-orang yang potensial untuk mencalonkan di kancah pilkada kita. Karena kalau kita memiliki kepala daerah, insya Allah akan memiliki energi dan support yang maksimal untuk bisa menang di daerahnya masing-masing. Jadi mulai hari ini nanti pulang, tugasnya dari Bapak Ibu PAC, DPC itu ada 2, ada 3. Yang pertama, mencari caleg-caleg yang berpotensi untuk maju di dapilnya masing-masing. Caleg bisa dari siapa? Tokoh masyarakat, dari pengusaha, tetapi diutamakan juga kita tanyakan dari struktur. Kalau struktur ada yang mau maju, itu diprioritaskan. Kemudian para tokoh-tokoh masyarakat di desanya masing-masing. PAC tingkatnya kecamatan. Ini mencari juga di desanya masing-masing dan kecamatan. Siapa yang potensi, dengan tadi disampaikan bahwa targetnya satu dapil adalah berapa?
2 targetnya. Karena di sini jadi ketua dewan aja kursinya berapa? 9 ya? 10. Menjadi ketua dewan pemenang partai di Kabupaten Cilacap sekarang kursinya 10. Gitu. Kemudian kita sekarang dapat 6. Walaupun suaranya lebih banyak dari Banyumas ya, tetapi Banyumas 7 karena penyebarannya, sehingga Banyumas dan Cilacap itu hampir setara. Tetapi ke depan targetnya adalah setiap dapil mendapatkan 2 kursi, sehingga pulang dari sini Bapak Ibu mencari caleg-caleg yang potensi, baik dari tokoh masyarakat, baik dari pengusaha, struktur, kemudian kades-kades yang sudah tidak jadi lagi, kemudian mungkin kades yang pencalonan kemarin tidak jadi, atau istri-istri kades. Banyak sekali istri kades yang nyalon sukses. Contohnya di sini ada 1, Ibu Purwati ya. Ibu Purwati ini beliau suaminya atau bapaknya kades. Kemudian Bu Murtasimah. Bu Murtasimah juga beliau suaminya kades, gitu ya. Kemarin ya, tapi nggak apa-apa dalam perjalanan biasa. Kemudian Bu Christine. Di mana ini Bu Christine? Dari tadi saya lihat-lihat nggak ada. Oh, tadi dia mau datang terus izin ya, saya lupa. Karena ada kegiatan di Wanarja. Bu Christine juga bapaknya kades, suaminya. Dan mungkin juga yang istrinya kades, bapaknya suruh maju. Atau anaknya. Karena kita harus merekrut calon-calon yang potensial di setiap daerahnya, supaya pada saat bertarung memiliki energi dan massa yang kuat. Bahkan kalau seandainya ada keluarga kita yang potensi diminta untuk nyalek, dan ada yang pejabat-pejabat sudah pensiun, akan pensiun, bergeraklah untuk diajak. Atau partai-partai lain yang sudah tidak jadi dewan, itu potensi direkrut gitu ya. Direkrutlah untuk bisa nyalek di Partai Gerindra. Kemudian nanti setelah nyalek akan diseleksi. Kalau kemudian sudah, tadi Pak Yanto menyampaikan sudah 50, nah nanti kalau ada tambahan-tambahan lagi, insya Allah akan diseleksi mana yang bisa dihitung untuk bisa memenangkan di Kabupaten Cilacap dan juga Kabupaten Banyumas. Banyumas sudah 7, semoga ke depan juga bisa meraih 12 dan bisa memenangkan Gerindra di Kabupaten Banyumas. Kemudian itu yang pertama. Terus yang kedua juga PR kita akan pilkada, karena nanti akan pilkada serentak. Ini sama aja di Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Pilkada ini kita harus mencari orang-orang yang bisa dihitung untuk potensi menang di pilkada tersebut. Apa itu nanti nyalon nomor 1 atau nomor 2, itu bisa dari struktur internal, bisa dari luar, bahkan dari mana saja. Bapak Ibu memiliki hak untuk memberikan calon-calonnya dan dilaporkan kepada Ketua DPC Pak Yanto dan jajaran untuk bisa di fit and proper test. Jangan sampai kita kelewatan dengan partai lain. Saya sudah beberapa orang mendekati juga, ada yang di Jakarta, ada yang di Cilacap, kemudian ada tokoh dari Angkatan Darat, kemudian ada juga dari pengusaha menyampaikan ingin nyalon. Bahkan kita juga punya yang tidak kalah mantapnya dari internal, ada yang dari DPC, ada yang dari DPR kabupaten, dan bahkan kita juga punya tokoh-tokoh di provinsi dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa diseleksi dan di fit and proper test untuk
siapa yang bisa dan pantas untuk dicalonkan di Kabupaten Cilacap dalam pilkada ke depan. Karena tantangan ke depan tidak ringan Bapak Ibu semuanya, sehingga kita harus mempersiapkan dari sedini mungkin. Saya tahu anggota Dewan di Kabupaten Cilacap dan di Banyumas pastinya sudah menurunkan program-program aspirasinya guna untuk membuat masyarakat simpati. Pastinya jangan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kebesaran Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Begitu juga dengan PAC-nya. Diharapkan DPR Kabupaten bisa bersinergi dengan PAC-PAC yang terpilih sehingga bisa bekerja sama untuk memenangkan di setiap kecamatan dan desanya. Setiap turun program, ajak bersama untuk bisa disosialisasikan kepada masyarakat bahwa Gerindra sudah menurunkan program-program dan tidak hanya lupa pada saat pilihan kemudian ditinggal, tetapi Gerindra ingat terus kepada rakyat dan ingin membuktikan bahwa Gerindra itu ada untuk masyarakat, selalu berjuang bersama rakyat. Gerindra, Prabowo, Prabowo, Prabowo. Itulah kira-kira dari saya. Dan terakhir, jangan lupa mulai mencari saksi gitu. Kira-kira jangan saksi itu bapake, bojone, anake, ponakane gitu ya, adine, sepupune, dan tinggal satu rumah. Jangan ya, karena itu akan merugikan. Taruhlah saksi yang dia ada di daerah tersebut, sehingga selain saksi, di saat coblosan dia menghitung, dia juga bersama PAC dan ranting memiliki tanggung jawab untuk bisa mempengaruhi minimal keluarganya, harus bisa dipengaruhi, kemudian tetangganya dan teman-temannya. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan pada saat konsolidasi partai ini. Sehingga pesan-pesan dan instruksi dari DPP sudah tersampaikan dan alhamdulillah Cilacap sudah melaksanakan, dan semoga ke depan konsolidasi berikutnya bisa terus kita laksanakan. DPR Kabupaten reses, ajak dengan PAC, dan kemudian tambahin dengan konsolidasi internal. DPR Provinsi juga sudah menurunkan program-program, tetapi karena kita tahu bahwa anggaran itu sekarang sangat terbatas, sehingga turunnya pasti tidak akan bisa merata semuanya. Pasti tidak akan merata gitu. Apalagi hampir mayoritas anggaran baik di kabupaten, bahkan di kabupaten lebih berat lagi, direfocusing, diambil, diarahkan untuk penyembuhan penanganan COVID-19 di Cilacap juga, di Banyumas, dan rata-rata di provinsi begitu juga, dan di pusat. Sehingga kalau ada yang bisa menurunkan, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin, sehingga itu bisa menjadi lumbung suaranya kita semua. Itu kira-kira dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada tadi yang sudah dilantik dan PAC serta sayap-sayap partai semuanya. Semoga semangat tetap berkobar di hati kita. Kita ini di Gerindra karena cinta Pak Prabowo, betul? Bukan karena saya digaji berapa atau saya dapat apa, betul? Jadi dalam hati saya, dalam hati kita semua, kalau dapat rezeki, alhamdulillah, gitu. Tapi kalau belum dapat rezeki, ya berdoa, gitu ya, biar rezekinya turun. Tapi tidak boleh menyurutkan semangat, karena yang terpilih ini saya yakin adalah orang-orang yang memang cinta Gerindra dan cinta Pak Prabowo, dan ingin beliau menjadi presiden. Pak Prabowo tidak capek, walaupun usianya sudah hampir, ibaratnya kalau orang diminta untuk istirahat. Dan beliau sudah habis banyak, tetapi beliau tidak surut semangat. Sehingga kita yang ada di Gerindra juga tidak boleh surut semangat. Semangat terus, dan terus mendukung Pak Prabowo sampai menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Semoga doa dan perjuangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan beliau tercapai menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 dan Gerindra bisa menang di Indonesia, di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, dapil saya khususnya ya. Demikian dari saya, terima kasih. Salam Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Prabowo, 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 Gerindra, Gerindra, Gerindra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada door prize, saya lupa. Door prize-nya apa sih? Nanti pulang kebetulan saya ada sembako. Kalau ada yang mau bawa pulang, silahkan dibawa pulang. Amin. Tapi kalau di rumah sudah ada banyak, nggak mau nggak apa-apa. Kalau mau bawa untuk tetangga juga nggak apa-apa. Tapi sangu mesti anak. Gede-gede. Jangan dilihat dari amplopnya ya. Dilihat dari isinya. Yang penting aja kesukusuan. Lah door prize-nya apa sih Ci? Tadi kamu kayaknya lipstick. Kayaknya nggak usah door prize aja ya. Kasihin aja ya. Pira-pira ya. 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 Itulah dari saya sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.